Jikan. Bertemu lagi dengan saya Harya. Program kita orang bicara melalui program Mata Lokal Memilih Tribun Series. Pada kali ini program kita orang bicara merupakan program Tribun Network atau jaringan Tribun, di mana kita akan mengulas persiapan pesta demokrasi yang mana pada 2024 nanti akan memasuki tahun politik, yang mana 2023 ini sudah terasa. Kita bisa pahami bersama bahwa tahun 2024 nanti merupakan ada pemilu serentak, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Maka dari itu di seri perdana pada kali ini kita kehadiran tamu spesial, yaitu Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Ketua Bawaslu Papua Barat, yaitu Bapak Elias Idi, Sarjana Teknik. Apa kabar, Pak? Oh, baik. Terima kasih sudah hadir di studio Tribun Papua Barat. Cuma sama-sama. Tribuners, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu terkait dengan zero pemilih siluman melalui pengawasan partisipatif menuju pemilu 2024. Kita pahami bersama, dari pemilu satu ke pemilu yang lain, satu hal yang krusial yaitu terkait dengan daftar pemilih, yang mana kita sering mendengar, mungkin kita juga sering mendengar ada istilah pemilu atau pemilih siluman. Nah, ini seperti apa perbincangannya nanti kita akan tanya-tanya kepada Bapak Elias. Pak, tentu ya, sudah sampaikan tadi bahwa isu daftar pemilih ini dari pemilu satu ke pemilu yang lain krusial. Sebelum ke sana, tahapan pemilu sampai saat ini apa, Pak? Oh ya, baik, terima kasih. Pertama tentunya saya berterima kasih ya dari Tribun mengundang Bawaslu. Tentunya ini menjadi forum yang baik ya untuk Bawaslu, merasa ini penting. Yang kedua, terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana ketentuan di Undang-Undang 7 2017 di pasal 167, tentunya tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dengan perencanaan dan juga kemudian sampai pada penetapan peserta pemilu, lalu pemutakhiran data pemilih, lalu penentuan jumlah kursi dan dapil. Nah, sampai pada hari ini tentunya tahapan kita kan kita sudah melewati soal pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, kita sudah lewati. Lalu kemudian yang sedang berjalan adalah tahapan verifikasi faktual penyerahan syarat dukungan minimal calon persorangan DPD yang sedang tahapan sudah jalan. Lalu yang sedang jalan juga adalah tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli dan diawasi oleh teman-teman Bawaslu, tentunya secara berjenjang. Ya, proses coklit lah sekarang sedang berjalan. Pencocokan dan penelitian. Ya, pencocokan dan penelitian yang sedang berjalan. Lalu memang di dalam tahapan penyelenggaraan ini khusus untuk Papua dan Papua Barat dan 3 DOB, kita tentunya di sisi calon persorangan kita mengikuti PKPU 13 2022 yang sedang kita kemudian melakukan itu. Artinya ada penyesuaian dibandingkan dengan 32 provinsi yang lain. Jadi ada tahapan kita sedikit yang mundur ke belakang. Ya, karena memang proses pemekaran wilayah, wilayah, di mana ya Papua, khususnya Papua Barat, ada daerah otonomi baru yaitu Papua Barat Daya. Papua Barat sebelum kita lebih lanjut terkait dengan kerjanya ini kan Papua Barat, Bawaslu Papua Barat masih mengcover Papua Barat Daya. Sampai saat ini bagaimana? Apakah masih kewalahan atau gimana? Sebenarnya dari sisi pelaksanaan tahapan sebenarnya tidak ada masalah. Dari sisi koordinasi kelembagaan, karena memang kita sebelum pemekaran Papua Barat Daya di Papua Barat 12 kabupaten 1 kota, khusus tahapan penyelenggaraan kita normal saja. Lalu kemudian dari sisi dukungan anggaran juga, dari sisi pembiayaan memang masih di anggaran induk di Papua Barat itu masih mengakomodir 12 kabupaten 1 kota. Lalu
Mungkin yang menjadi persoalan adalah bagaimana penataan kelembagaan di Papua Barat Daya, mungkin dari sisi kesekretariatan, dukungan tenaga dan seterusnya. Nah, itu di bagian itu yang kemudian sedang kita tetap berupaya dengan Pak penjabat Gubernur di Papua Barat Daya untuk mudah-mudahan itu bisa kita berharap mungkin bisa sesegera mungkin untuk pembenahan ataupun penataan. Itu yang kita sedang ini. Tapi kalau untuk pelaksana tahapan, sekiranya pada saat mulai pendaftaran parpol atau kita lewati sampai sekarang, coklit ini semua berjalan normal saja. Kita masih handle itu, dan komitmen saya dengan teman-teman anggota bahwa satupun pengawasan tahapan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya tidak ada yang terlewatkan. Kita tetap berkomitmen karena ini juga mandat dari Bawaslu RI, terutama untuk kita untuk menjalankan tahapan di Papua Barat Daya. Tadi disinggung, kalau boleh disebutkan ini, kalau boleh diungkap nih Pak Ketua, usulan anggaran untuk pemilu di Papua Barat dan Papua Barat Daya sendiri berapa Pak Ketua? Oh iya, memang kita memang berpegang pada ketentuan undang-undangnya. Salah satu dukungan peran pemerintah dan pemerintah daerah itu kan mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan. Maka dari sisi simulasi anggaran sebelum Papua Barat Daya, itu kita di Papua Barat kurang lebih 721 miliar. 721 miliar kurang lebih. Lalu kemudian ketika Papua Barat Daya dimekarkan, maka kita kemudian merasionalkan itu dengan membagi, jadi kurang lebih Papua Barat itu sekitar 300 miliar lebih, lalu Papua Barat Daya sekitar 400. Itu yang diusulkan. Itu yang kita usulkan dari ketika rencana induknya 700 sekian, lalu kemudian kita. Nah, itu kita sudah usulkan pada pemerintah khusus di Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Ya, kita tinggal tunggu saja kapan misalnya Pak PC Gubernur memanggil kita, ya kita sesegera mungkin untuk bertemu. Sejauh ini prosesnya pada tahap apa maksudnya, sudah ada komitmen atau bagaimana untuk pemerintah daerah sendiri? Iya, memang kita beri apresiasi ya untuk niat baik pemerintah daerah, terutama Pak Pejabat Gubernur Papua Barat maupun di Papua Barat Daya. Kita sudah 2 kali ya, KPU provinsi dan Bawaslu provinsi sudah difasilitasi untuk ketemu, dan komitmen itu menurut saya ya, kita optimis bahwa pemerintah daerah punya niat yang tulus untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Mudah-mudahan di minggu berjalan ini kita sesegera mungkin juga mau ketemu untuk merasionalkan nilai yang ada itu dengan misalnya ya kira-kira masukan dari pemerintah seperti apa. Ya mungkin itu saja yang sedang kita ini. Itu kan ini juga kita pahami bahwa pemilu ini tidak hanya gawainya penyelenggara, ya, setuju. Bahwa ini adalah bersama gitu kan. Setuju. Sesuai dengan kita singgung juga tadi bahwa yang saya sampaikan tema kita terkait dengan pengawasan partisipatif begitu. Yeah. Sebenarnya kan orang memahami bahwa pemilu kemudian dengan segala dinamikanya ada pelanggaran, kemudian ada proses peringatan, misalnya itu adalah tugasnya Bawaslu. Iya, betul. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh penyelenggara dalam hal ini Bawaslu melalui program pengawasan partisipatif ini, Pak Ketua? Sebenarnya dalam konteks kelembagaan Bawaslu selalu mendorong pengawasan partisipatif itu sebagai program-program prioritas yang tentunya kita mengevaluasi ya bahwa pemilu maupun pemilihan sebelumnya prinsip partisipasi masyarakat itu atau pemilih itu kan hanya partisipasi pada saat hari pemungutan suara. Nah, pada bagian itu konsepnya adalah bahwa partisipasi yang aktif itu bukan hanya pada saat datang menggunakan hak pilih, tetapi partisipasi untuk ikut bersama-sama dalam konteks pengawasan setiap tahapan yang kemudian. Di dalam misalnya pendekatan beberapa pemikiran misalnya itu bahwa salah satu pengawasan partisipatif masyarakat ya ikut melaporkan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu ataupun setiap orang misalnya itu diketahui ada. Tetapi rasanya memang kita evaluasi pada pelaksanaan
pemilu maupun pemilihan, itu ada grafik yang terbalik. Misalnya dari sisi laporan masyarakat itu ternyata rendah dibanding dengan temuan Bawaslu yang dalam konteks pengawasan aktif. Lalu kemudian kita simpulkan bahwa sebenarnya ada pelanggaran-pelanggaran itu di lapangan. Cuma bisa saja ada kekhawatiran masyarakat bukan karena dia tidak mau melapor, bisa saja dia tidak mengetahui bagaimana cara melapornya, atau kurangnya informasi, atau ruang-ruang pendidikan politik yang terbangun kesadaran bahwa misalnya begini, pemberian uang itu merupakan perbuatan melanggar pidana pemilu atau merusak demokrasi kita misalnya. Tetapi kita di daerah perkotaan itu bisa terinformasikan dengan baik. Tapi tantangan kita adalah bagaimana masyarakat kita yang di kampung dan seterusnya. Lalu Bawaslu kemudian mendorong itu dalam konteks salah satunya sekolah kader pengawasan partisipatif yang tentunya kaum muda milenial ini diikut sertakan, bahkan juga sasaran kepada perempuan. Lalu kepada beberapa kegiatan pengawasan partisipatif sebenarnya Bawaslu lakukan. Misalnya ada forum warga, lalu Bawaslu bersama perguruan tinggi, MOU dengan stakeholder yang lain. Apa konsep-konsep itu atau peran itu sudah dilakukan oleh Bawaslu. Artinya apa? Memang kita harus punya optimisme bahwa membangun ini kan tidak sekedar membalikan telapak tangan, tetapi kita terus melakukan apa saja yang kita bisa lakukan sepanjang masyarakat dan kita, Bawaslu dan KPU juga, bahwa proses pemilu kita itu kan tidak saja sukses, tapi harus berkualitas. Itu yang kemudian jadi target Bawaslu. Sebagai bentuk ikhtiar, prosesnya berkualitas, hasilnya yang berkualitas, diharapkan juga pemimpinnya juga. Output dari proses pemilu itu kan secara substantif bisa kemudian dirasakan oleh masyarakat. Itu yang menjadi penting. Baik. Oke, Tribuners, perbincangan kita semakin menarik bagaimana kita membahas terkait dengan pengawasan partisipatif, dan tadi Pak Ketua Bawaslu Papua Barat, Pak Elias Idi, sangat terbuka bagaimana proses penganggaran dan proses tahapan yang berjalan. Pada segmen berikutnya ini kita akan membahas hal dan tema yang lebih menarik terkait dengan yang saya sampaikan tadi, itu ada istilah pemilih siluman, kan? Pak Ketua, ini dari tahun, saya sebutkan tadi dari tahun ke tahun ini istilah ini ada yang nyebut pemilih siluman, ada yang pemilihan tiba-tiba orang sudah meninggal masuk ke dalam daftar pemilih, kemudian tiba-tiba mencoblos gitu. Ini sebenarnya istilah ini bagaimana Pak Ketua? Iya, memang kita harus akui bahwa pemilu kita kita kalau evaluasi sejak 2004, sebenarnya kualitas data pemilih itu kan kemudian menjadi semacam elemen yang tidak begitu selesai sampai misalnya pemilu terakhir di 2019. Lalu kemudian begini, kalau dalam konteks Bawaslu memandang, kita prinsipnya adalah elemen data pemilih ini, Bawaslu memandang ini elemen yang sangat penting, krusial dari pertimbangan sisi demokratisnya maupun dari sisi teknis kemanfaatan tentunya. Apa yang kemudian misalnya menjadi problem hari ini, kita lihat di problem di hulu misalnya. Rasanya proses misalnya selama ini antara proses DP4 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri, lalu kemudian proses sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri dan KPU, dan proses sampai pada penyusunan dan sampai pada proses misalnya coklit dan seterusnya. Memang ada problem di hulu yang misalnya di proses DP4 itu masih menyisakan persoalan. Terakhir data misalnya 2020 kemarin pemilihan, itu bagaimana misalnya di 2019 lalu kemudian ke pemilihan pemilihan pilkada 2020. Bupati. Itu data DP4 dengan yang disinkronkan oleh Kemendagri dan dengan KPU. Itu sejujurnya di kurang lebih sekitar 23.000. Selisihnya. Nah, ini 23.000 yang seharusnya mereka ini sudah terdata dan menggunakan hak pilih di 2019, itu di 2020 itu hilang. Artinya, berkurang. Lalu kemudian yang sebenarnya 2019 dari sekitar 72.000
yang sebenarnya mereka kategori tidak memenuhi syarat itu dikembali atau mereka masih include di dalam proses DP4 yang disinkronkan. Artinya apa? Proses di hulu ini sudah menyisakan persoalan. Lalu kemudian pada proses di hilir misalnya. Saya begini, kalau proses di hilir dalam konteks pengawasan Bawaslu, misalnya proses coklit yang sedang berjalan sekarang. Itu ketika kita melihat data 2020 kemarin di pemilihan atau di pilkada, itu khusus di Papua Barat ya, khusus di Papua Barat itu ya kurang lebih sekitar 71 rumah yang tidak pernah didatangi oleh teman-teman Pantarli. Itu di Manokwari atau di keseluruhan, di rekap. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa ada semacam proses di bawah Pantarli yang misalnya melepaskan atau melimpahkan tugasnya kepada orang lain untuk melakukan, atau hanya kemudian melakukan proses itu berdasarkan secara administratif karena dia orang situ, dia bawa orang ini ada dan atau ini dan segala macam. Jadi melakukan tanpa perkiraan, verifikasi langsung ke lapangan. Iya, seharusnya itu prosesnya adalah verifikasi langsung ke lapangan. Data itu memberi informasi saja bahwa proses itu bisa saja kemudian akan berulang di 2024. Makanya instruksi saya bersama pimpinan yang lain di provinsi bahwa pengawasan harus melekat kepada kinerja teman-teman Pantarli. Karena apa? Prosesnya adalah soal ini perlindungan hak memilih. Ini soal hak asasi. Hak memilih adalah hak asasi. Kalau penyelenggara misalnya tidak memfasilitasi orang yang sebenarnya berhak memilih, lalu tidak terdaftar dalam DPT. Ini kan menjadi semacam pelanggaran penyelenggara melakukan dari sisi hak asasi manusia. Nah ini yang kemudian tetapi di sisi yang lain, saya langsung bahwa semata-mata ini bukan soal saja penyelenggara, tapi di sisi pemerintah daerah. Syarat terdaftar dalam DPT adalah warga negara ataupun pemilih yang memiliki KTP elektronik. Kan itu salah satunya. Bagaimana kita kemudian melihat hari ini rata-rata perekaman eKTP itu sangat rendah, di bawah 50% di Papua Barat ini, di bawah 50%. Makanya itu menjadi kekhawatiran kita bahwa ya bagaimana peran pemerintah daerah harus terserahlah mau lakukan apa, mau akrobatik seperti apa, yang penting sesegera mungkin untuk jemput bola ataupun mau seperti apa, yang penting harus proses perekaman eKTP sesegera mungkin dilakukan. Itu menjadi semacam ya, ini semua peran para pihak, tidak hanya di KPU Bawaslu, tapi peran para pihak ya, pemerintah daerah. Begitu juga masyarakat yang memang kalau belum terekam ya harusnya langsung ke Dukcapil atau kecamatan. Iya, gitu. Tapi memang itu ya, saya menemukan beberapa fakta di beberapa kabupaten. Saya tidak menyebutkan kabupatennya. Kita berkoordinasi di dinas teknis, selalu alasan kita belum ada anggaran. Padahal kita misalnya Bawaslu menyarankan ini skema yang baiknya seperti ini. Bagaimana cara jemput bola? Itu kita sudah lakukan misalnya sebelum 2023, sekarang 2022 kemarin kita usulkan ini skemanya begini. Tapi lagi-lagi kita terbentur masalah anggaran. Akhirnya data kemarin terakhir itu kan diinput, kemudian Papua Barat kita bisa lihat berapa kabupaten yang kemudian persentase perekaman KTP elektroniknya itu di bawah sekali, di bawah 50%. Nah itu kita juga kemudian ya menyayangkan dari sisi peran-peran ini. Seharusnya kita semua punya semangat yang sama di bagian itu. Sedangkan ya saya dalam satu momen waktu itu ada acara Bawaslu juga di Manokwari mengatakan bahwa saya masih ingat sekali bahwa pemilih pada 2024 ini wajib rekam iktp. Tidak boleh ada lagi surat keterangan, suket, tidak boleh lagi ada surat keterangan dan lain sebagainya gitu. Artinya kan ini simalakama nantinya, Pak Ketua. Ini solusinya harusnya bagaimana? Untuk itu. Saya kira tidak ada para pihak yang diberi mandat dari sisi undang-undang, baik pemerintah daerah dan Bawaslu, KPU dan pemerintah dan juga masyarakat, kita semua berperan ini. Kita semua berperan untuk melakukan ini. Tetapi rasanya adalah kalau saya kemudian melihat di
pemerintah pusat, Pak Menteri Dalam Negeri. Konsepnya adalah segera jemput bola, lakukan perekaman EKTP. Itu dari sisi bagian peran pemerintah daerah, peran pemerintah pusat tentunya. Nah, kemudian sebenarnya kita melihat itu di bawah, bahwa apakah pemerintah daerah kemudian mengeksekusi itu sebagai bagian dari perintah kementerian atau perintah pimpinan. Itu yang menurut saya kita juga bisa melihat siapa yang hari ini misalnya lebih intens untuk terus memastikan bahwa masyarakat, para pemilih ataupun warga negara mau mendaftarkan diri atau akan terdaftar, ya harus memiliki IKTP. Karena di dalam ketentuan Undang-Undang 7 2017 di pasal 348 itu menjelaskan bahwa yang akan berhak menggunakan hak pilih di TPS adalah yang terdaftar di dalam KTP yang memiliki KTP elektronik. Itu yang kemudian, ya bagi saya, kalau kita tidak sesegera mungkin melakukan ini, maka jangan kemudian di akhir di 2024 bahwa tingkat partisipasi misalnya pemilih itu ternyata rendah, atau karena mungkin rendah karena soal administrasi kita yang menghambat warga negara. Belum lagi persoalan kerawanan ya terkait dengan mereka punya hak suara tetapi tidak bisa menggunakan hak suaranya itu karena tidak terekam melalui KTP. Ini sudah diantisipasi atau gimana, Pak? Iya, sebenarnya kan di dalam menggunakan hak pilih itu kan selain terdaftar memiliki KTP, lalu kemudian tidak terdaftar tetapi kan memiliki EKTP. Dan kemudian memang selama ini ada problem lain ketika pada hari pemungutan suara, lalu kemudian misalnya si yang bersangkutan merasa selama ini dia memilih di TPS itu, lalu pada hari H misalnya dia atau kebetulan berada di tempat lain lalu datang misalnya ke tempatnya, tapi ketika itu misalnya tidak terfasilitasi atau tidak kemudian dia namanya tidak terdaftar dan seterusnya. Banyak kan kemudian ya terjadi semacam mempertanyakan. Maka hal-hal itu bagi kami di Bawaslu dari sisi pengawasan untuk proses coklik sekarang, pastikan bahwa pemilih yang sudah menggunakan hak pilih atau sudah terdaftar kemarin di TPS tertentu atau di DPT, kalau misalnya keluar daerah ataupun dia mungkin punya pekerjaan di tempat tertentu, itu harus pastikan, ataupun keluar hanya sementara, tidak boleh pantarli hanya datang sekali, tapi kita harus datang 2 kali, datang menanyakan. Jadi prinsip kita aktif untuk kalau ini misalnya kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa mengeliminasi problem di ujung nanti. Yang kedua, kita juga tidak mau bahwa terjamin hak asasi untuk menggunakan hak pilih. Ini kan soal hak asasi. Kita lihat di rujukan Undang-Undang 39 tahun 1999 pasal 43 itu bahwa warga negara harus menggunakan hak pilih dan hak memilih di dalam penyelenggaraan pemilihan secara langsung, umum, bebas rahasia. Karena itu adalah prinsip hak asasi di situ. Itu yang kemudian kita. Tapi kalau prosesnya seperti itu, mereka sudah punya hak, tetapi kemudian dibatasi oleh persoalan administratif, itu akan sangat jadi persoalan ke depannya gitu ya. Oke, baik Pak Ketua. Data saya tadi teman-teman wartawan Tribun ke lapangan, sebelumnya saya minta bahwa memang contohnya di Manokwari misalnya DP 4 itu jumlahnya sekitar kalau nggak salah 128 atau 138, tetapi ada sekitar 17 sampai 18.000 itu belum rekam KTP gitu. Jadi ini potensi untuk tidak bisa memilih ini solusinya tentu akan berat sekali gitu kalau memang tidak diselesaikan seperti apa yang disampaikan Pak Ketua. Menurut Pak Ketua, selain kan petugas kita di lapangan tidak hanya KPU, juga Bawaslu misalnya melakukan proses coklit itu, kepada pemerintah ini Pak Ketua, apa yang mestinya dilakukan saat ini yang mendesak begitu Pak Ketua? Iya, dari sisi ini ya sebenarnya di regulasi kan sudah jelas itu. Orang awam juga sudah tahu bahwa pemerintah daerah itu berperan mendukung kesuksesan penyelenggaraan dari sisi pembiayaan dan penugasan personil dan seterusnya. Tetapi sekarang kita bicara dari sisi soal misalnya hanya sampel Manokwari.
Ini kan sebenarnya Gunung Es ini, Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, kan kita bisa daerah-daerah yang populasi penduduknya atau berpotensi apa ya, akan misalnya dari sisi perekaman EKTP itu jangankan Manokwari, bisa di Sorong bisa mungkin di angka 20 sampai 30-an yang belum melakukan 30-an ribu ya. Iya. Bisa saja itu. Nah, maka bagi saya adalah butuhkan political will bupati, wali kota yang merasa hari ini angka perekaman EKTP masih di angka 1.000 ke atas. Ini 1.000 ke atas ya. Itu harus dengan saya mengusulkan untuk harus apa ya, program yang harus semacam revolusioner lah. Betul. Mau jemput bola atau mau pakai model apa stand-stand di lingkungan atau di kelurahan itu yang harus dilakukan. Dan kemudian harus menyediakan anggaran untuk bagaimana proses perekaman ini sesegera mungkin. Mau nggak mau itu mau tidak mau. Iya. Mau tidak mau saya kira sesegera mungkin untuk melakukan ini. Karena jangankan apa ya yang seperti ini. Pemilih dalam kategori mohon maaf misalnya kelompok disabilitas. Masyarakat adat dan seterusnya yang selama ini tidak tersentuh dengan misalnya perekaman EKTP. Kelompok kita bisa lihat saja kantor-kantor pemerintah khusus Dukcapil. Saya sudah mengamati di beberapa. Itu tidak ramah terhadap kelompok disabilitas untuk melakukan perekaman. Kami punya data itu di salah satu 2 tempat kabupaten kota yang kelompok disabilitas yang sebenarnya mereka secara usia sudah memenuhi hak memilih. Tetapi tidak pernah sama sekali disentuh atau didatangi ataupun mereka diinformasikan untuk melakukan proses itu. Bahkan mereka tidak pernah sama sekali diberi layanan apakah di tempat penampungan ataupun di sekolah ataupun di. Jadi saya melihatnya ada semacam ketidakramahan begitu dari sisi. Maka ya ini bagian dari kritik otokritik juga pada pemerintah daerah, pada kami juga di Bawaslu dan juga di KPU tentunya kita punya tanggung jawab bahwa one man one vote dan one value ini kan menjadi siapapun, mau orang disabilitas, mau miskin, mau kaya, kita punya kesetaraan dalam hak yang sama. Itu yang. Baik Tribuners, ini memang sepertinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ini pada sebatas persoalan daftar pemilih, belum lagi persoalan kampanye, kemudian partai politik, kemudian pendidikan politik. Tidak hanya ya tentu masyarakat secara luas, tapi ya kalang tadi disebutkan disabilitas, kemudian Gen Z misalnya anak muda, kemudian masyarakat adat misalnya, itu jadi persoalan. Baik Pak Ketua, di segmen ketiga ini tentu saya ingin lebih mendalami terkait dengan peran Bawaslu dalam hal pengawasan partisipatif, kemudian bagaimana masyarakat bisa terlibat untuk dalam proses pengawasan itu tadi. Tentu di lapangan ada proses coklit misalnya. Kalau di Bawaslu sendiri ada petugas sampai ke tingkat apa Pak Ketua? Untuk dalam proses daftar pemilih ini. Iya, memang harapan kita tentunya ruang partisipasi publik ini kan harus terbuka seluas-luasnya, berperan sebagai apapun dan berperan dalam ruang apapun itu kita sangat ini. Lalu kemudian dalam gerakan-gerakan Bawaslu dari sisi pengawasan partisipatif, Bawaslu itu memandang bahwa partisipasi masyarakat itu menjadi penting. Konsep seperti kegiatan tadi saya sebutkan, sekolah kader pengawasan partisipatif, perempuan mengawasi, kampung pengawasan, lalu kemudian forum warga, Bawaslu bersama perguruan tinggi, lalu kelompok digital ya, yang kemudian kemarin digerakkan dengan Jarimu Mengawasi dan seterusnya. Sebenarnya itu kan program inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu untuk terus-menerus membangun kesadaran bahwa ayo masyarakat, mari kita bersama-sama untuk ikut di dalam berpartisipasi. Karena yang nama partisipasi publik atau warga negara itu kan menjadi hak kita sebagai warga negara untuk. Tetapi tentunya kan ini menjadi semacam ada kanalisasi yang kita misalnya bahwa partisipasi yang misalnya di daerah-daerah tertentu di kota yang segmennya adalah kelompok kelas menengah dan seterusnya memang
kadang rasionalitas terhadap kesadaran itu kan tinggi memang. Tetapi misalnya di daerah-daerah pedalaman, pesisir, pegunungan dan seterusnya, ini kan butuh kekuatan kita. Iya, butuh daya dobrak yang harus lebih tinggi lagi, penetrasinya harus menggunakan pola-pola pendekatan adat, pendekatan budaya itu yang kemudian kita harus menyentuh mereka. Nah, kemudian dari pendekatannya lain, misalnya masyarakat merasa bahwa hak dia, warga negara merasa bahwa hak dia tidak, misalnya soal terdaftar sebagai pemilih atau sementara belum terdaftar sebagai pemilih, kita berharapkan secara aktif untuk menyampaikan, menginformasikan ataupun mengajak yang lain. Kan di situ mengajak yang lain di lingkungan terdekat, misalnya segmen perguruan tinggi, misal klasis, majelis ulama, kelompok kepala-kepala suku, lembaga-lembaga adat, itu yang kemudian kita berharap bahwa mari kita bersatu, mari kita kemudian berkolaborasi untuk salah satunya yang paling sekarang ada misalnya soal pemutakhiran data pemilih. Walaupun proses coklit secara regulasi kan 3 bulan ya dilakukan. Ini sudah berapa bulan, Pak? Ya kurang lebih sekarang sudah menjelang 2 bulan proses berjalannya. Jadi mudah-mudahan kita berharap kan memang ada nanti proses setelah coklit, lalu penyusunan, lalu kemudian perbaikan dan seterusnya. Ya kami pun di Bawaslu bahwa ruang sosialisasi, ruang itu kita terus masifkan. Sekarang gerakan Bawaslu tidak melindungi hak pilih, posko menjaga hak pilih itu Bawaslu seluruh Indonesia. Kemarin kita apel siaga patroli pengawasan untuk melindungi hak pilih. Itu prinsip Bawaslu. Dan tujuan Bawaslu adalah kawal hak pilih, jaga hak pilih. Itu yang sekarang digaungkan oleh Bawaslu sekarang. Baik, Tribuners, kita telah sampai di segmen terakhir, dan di segmen terakhir ini terkait dengan pemilih, kemudian isu pemilu secara umum. Tentu di tingkat nasional kita sudah pahami bahwa Papua merupakan satu daerah otonomi khusus atau OTKHUS. Ada istilahnya sistem noken, noken. Pak Ketua, ini mungkin juga perlu dijelaskan dan juga perlu diluruskan juga kalau memang ada pemahaman yang keliru begitu. Sebenarnya di Papua Barat ini ada nggak sih sistem noken gitu? Kemudian sistemnya kalau memang ada berjalan seperti apa? Pak Ketua? Baik, terima kasih ya. Prinsipnya ini soal kekhususan, kekhasan, itulah Indonesia. Tetapi dalam konteks itu sebenarnya sistem noken ini kan kalau kita lihat itu prakteknya kan sebenarnya di 2004 itu kurang lebih 16 kabupaten yang melakukan itu. Lalu kemudian di 2009 putusan MK nomor 47 dalam pendekatan bahwa untuk menghormati, menghargai sistem adat kehidupan yang sudah ada, dengan itu kemudian putusan MK itu pemilu 2019 ya? Enggak, di 2009. Oh, 2009. Jadi sistem noken itu sah digunakan. Tetapi dalam penerapan itu begini, bahwa dalam penerapan di Papua Induk ya, itu kemudian kita melihatnya itu di Papua Pegunungan, karena budaya yang hidup di sana itu kan misalnya menggunakan sistem pigmen ya, orang besar, kepala suku dan segala macam. Lalu noken itu digambarkan dalam 2 hal, noken pigmen dan noken ikat atau noken gantung, kira-kira begitu. Nah, noken pigmen ini kan yang semacam diformulasikan bahwa otoritas atas kepatuhan masyarakat atau ketaatan untuk menyerahkan mandatnya kepada kepala suku besar itu untuk mengambil keputusan. Tapi kalau sistem noken gantung atau noken ikat itu kan sistemnya adalah dimusyawarahkan bersama, lalu kemudian disepakati, lalu kemudian kepala suku besarnya itulah yang secara simbolis menetapkan bahwa kita ini. Lalu dalam praktiknya begini, sebenarnya ada pemahaman yang keliru bahwa sistem noken itu semacam sistem, bukan pemahaman yang keliru. Dari pendekatannya lain dipandang bahwa sebenarnya noken ini sebagai pengganti kotak suara, karena dari sini pendekatan geografis yang agak jauh, sehingga distribusi logistik itu kemudian tidak sampai pada wilayah itu. Lalu noken itu digambarkan sebagai sistem pengganti kotak suara untuk pemasukan
pemilih. Ya, masukkan surat suara ke dalam situ. Tetapi dalam pendekatan yang lain bukan di situ maksudnya. Di situ dia maksud adalah semacam ada prinsip sosial yang ada di dalam itu. Nah, dari pendekatan itu sehingga bagi saya MK dari putusan MK nomor 47 itu lalu kemudian yang sampai hari ini praktek sistem noken itu tidak semua tempat. Tidak semua tempat. Tidak semua tempat. Yeah. Di Papua, tetapi di pegunungan, misalnya sekarang Papua pegunungan, tapi itu pun tidak semua kabupaten kota menerapkan sistem noken, menggunakan sistem noken sebagai bagian dari putusan itu. Yeah. Di daerah lain itu tidak menggunakan. Sekarang kita di Papua Barat. Papua Barat dalam pengalaman saya sejak pemilu 2019 kemarin, kita tidak menemukan itu, ataupun di Papua Barat dalam putusan MK, Papua Barat tidak masuk di dalam praktek ataupun yang disahkan untuk menggunakan sistem noken. Artinya tidak ada daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang menggunakan pemilihan sistem noken. Iya, kalau pengalaman 2019 kemarin serasanya tidak ada, karena juga di putusan MK tidak karena itu diberikan kepada daerah yang terbiasa dalam kebudayaannya, dalam istiadatnya masih melakukan hal-hal begitu sebagai bagian dari konsensus musyawarah dan seterusnya. Kita di Papua Barat dan Papua Barat Daya, bagi saya masih kita menganggap menggunakan sistem coblos, one man, one vote, one value itu. Walaupun memang di dalam misalnya tempat tertentu kita menganggap masih ada perintah, tetapi kita tidak dalam konteks kesatuan kesepakatan lalu, tetapi kita tetap menggunakan one man itu. Jadi saya kira itu yang kemudian clear lagi bahwa Papua Barat dan Papua Barat Daya kita tidak mengenal ataupun tidak ada daerah yang menggunakan sistem noken. Siap. Satu lagi ini mungkin Pak Ketua, kan sekarang isunya keputusan pengadilan ya, jaksa Tangsel, bukan jaksa Jakarta Selatan, bahwa pemilu ini bakal ditunda gitu. Ini mungkin bisa diluruskan gitu, atau pemahaman sudah ada arahan dari pusat ke daerah atau bagaimana Pak Ketua memandang terkait dengan pemilu ditunda ini? Iya, semacam putusan itu kan kemudian membuat publik bertanya-tanya, ini apakah pemilu ditunda atau gimana? Ada keresahannya. Jadi kepastian hukum itu kemudian memberi keresahan di masyarakat. Lalu kemudian berkembang beberapa informasi, lalu di semacam ada pengamat ketatanegaraan dan seterusnya. Intinya dalam kesimpulan di sisi kami di penyelenggara juga bahwa ya kita tetap bekerja sekarang ini sesuai dengan perintah regulasi yang sekarang. Yang kedua dari sisi ketentuan eksekusinya, tentu penundaan pemilu bagi kami agak susah untuk dari sisi eksekusinya. Jadi kita sekarang tidak berpikir di bayangan Bawaslu KPU itu tidak ada tunda lah, kita tetap jalan sampai sekarang ini. Dan 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 itu hari pemungutan suara untuk pemilu dan pemilihan kepala daerah itu. Siap. Baik Tribuners, kita sampai di penghujung acara, namun sebelum kita menutup acara mungkin kita akan minta closing statement atau pernyataan penutup dari Pak Ketua Bawaslu Papua Barat untuk mengelaborasi apa yang sudah kita perbincangkan pada hari ini. Baik Pak Ketua, silakan untuk sampaikan. Ya, saya tentunya punya optimisme kepada peran kita semua bahwa kesuksesan pemilu maupun pemilihan itu tidak saja menjadi tugas semata-mata teknis oleh KPU dan Bawaslu, tapi itu menjadi tugas bersama yang harapan kita memang di beberapa pemilu terakhir indeks kerawanan pemilu di Papua dan Papua Barat itu selalu tinggi dalam beberapa dimensi sosial politik dan keamanan. Lalu kemudian dimensi penyelenggaraan pemilu. Dari sisi yang satu adalah soal hak memilih. Ini yang kemudian menjadi semacam pergumulan kita di kelembagaan, dan kita akan berupaya semaksimal mungkin kita akan pastikan bahwa
setiap warga negara yang berhak dan memenuhi syarat sebagai pemilih itu wajib difasilitasi untuk terdaftar dan menggunakan hak pilih. Lalu kemudian hal yang lain, saya pun mengajak masyarakat tentunya untuk ikut membantu KPU Bawaslu dari sisi, kalaupun ada sekarang misalnya ada saudara-saudara kita yang sudah meninggal tetapi masih sekarang terdaftar di dalam DPT yang proses coklitnya masih berjalan, saya mohon untuk segera untuk bagaimana kita secara aktif untuk melaporkan itu, karena itulah yang dikatakan bahwa pemilu siluman dan segala macam, dan itu akan sekedar hanya menguntungkan kepentingan elektoral kelompok-kelompok tertentu. Nah, di situ yang seterusnya bagi saya adalah Papua Barat ini dan Papua Barat Daya, mari kita terus menjaga dari sisi keamanan, tetapi juga dari sisi sosial budaya, partisipasi tentunya, dan terakhir tentunya dari sisi kompetisi ya. Persoalan kompetisi ya akhir-akhir ini kan kemudian sudah terbangun segmentasi polarisasi isu dan segala macam. Mari kita semua berperan untuk kemudian meredam itu. Ada waktunya, proses ini akan berjalan, tahapan itu akan berjalan, tapi dalam konteks ya yang harus bermartabat. Sekali lagi saya berharap peran kita semua, partisipasi masyarakat menjadi penting. Bawaslu dan KPU tentunya hanya sebagian kecil orang yang ada di dalam. Kita tidak punya semacam kemampuan lebih untuk melihat banyak begitu persoalan di luar sana. Tapi untuk itu saya mengajak ya teman-teman media terutama menjadi penting dari sisi edukasi politik dan seterusnya, menjadi ya kita semua sama-sama membangun narasi kepentingan kebangsaan jauh di atas segalanya. Siap. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tribuners, kita sampai di penghujung acara dalam program Mata Lokal Memilih. Kita orang memilih dalam seri perdana ini dengan mengangkat isu terkait dengan Zero Pemilih Siluman melalui program pengawasan partisipatif menuju pemilu 2024 bersama Ketua Bawaslu Papua Barat Bapak Elias Idi Sarjana Teknik. Dalam kesempatan pada kali ini kita sampai penghujung acara. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Haryanto, Content Manager tribunpapuabarat.com dalam program Kita Orang Bicara melalui program Mata Lokal Memilih Tribun Series. Pada kali ini program Kita Orang Bicara merupakan program Tribun Network atau jaringan Tribun, di mana kita akan mengulas persiapan pesta demokrasi yang mana pada 2024 nanti akan memasuki tahun politik, yang mana 2023 ini sudah terasa. Kita bisa pahami bersama bahwa tahun 2024